Siapa yang tak mengenal lagu-lagu ini? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Nasyid merupakan salah satu seni Islami yang sangat populer di Indonesia. Begitu populernya, hingga nasyid saat itu menjadi tren hingga mampu memberi warna dalam perkembangan seni Islam. Di awal kemunculannya, nasyid merupakan nyanyian yang bercorak Islami dengan ciri khas lirik bernuansa religius seperti nasihat, semangat perjuangan, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memanfaatkan medium alat musik. Nasyid itu munculnya awalnya dari dialektika dan diskursus tentang hukum musik sebenarnya. Bagi kalangan tertentu menyatakan musik itu haram, ya kan? Sementara kalangan yang lain mengatakan masa sih haram? Kan sebenarnya musik itu juga media kan. Jadi halal dan haramnya itu tidak bergantung pada bendanya atau produknya, berarti pada tujuannya. Lalu mereka muncullah aliran nasyid itu ya. Nasyid itu kan dalam bahasa Arab artinya adalah senandung atau nyanyian, tetapi tidak menggunakan alat musik. Jadi dia kalau bahasa kita sekarang dikenal dengan akapela. Dia paduan suara yang hanya menggunakan suara dari manusia saja. Jadi mulut ya, kreativitasnya. Dan itu muncul. Kemudian juga tidak kurang kontroversinya karena dianggap dalam tanda kutip ya menyerupai paduan suara agama tertentu, sehingga kemudian berkembang sedikit-sedikit ada musiknya, hingga menjadi lagu Islami secara umum sekarang. Itu berisi syair-syair. Syair-syair itu luas banget ya sebenarnya. Syair bagaimana menceritakan kebesarannya Allah, kemudian bagaimana perjuangannya Rasulullah. Nah, tapi nasyid di Indonesia pertama kali diperkenalkan itu lebih muatannya, ya kontennya lebih kepada sisi perjuangan, terutama menyuarakan perjuangan-perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Makanya kenapa dulu nasyid-nasyid itu dalam bahasa Arab, misalkan ada nama judul adalah Biladi. Biladi biladi islami wan ami sya'ar wikihi nadhama min dami wa rabbil aqidati lan tuzami wa man akmala dina lil muslimin. Nah, itu salah satunya. Kemunculan nasyid di Indonesia tak muncul secara tiba-tiba. Ada proses panjang hingga akhirnya diterima masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan inilah yang menunjukkan perkembangan seni Islam begitu dinamis. Perkembangannya bukan hanya di Timur Tengah, tapi di Indonesia juga ada. Kalau di Indonesia kita lihat nasyid secara istilah itu kan baru dikenal di tahun 90-an. Tetapi cikal bakalnya kan tidak bisa dipisahkan dari lagu-lagu Islami yang sudah dipopulerkan oleh Bimbo misalnya, katakanlah kita sebut nama, atau juga melalui genre yang lain itu Bang Haji Rhoma Irama. Sehingga nanti kemudian nasyid di tahun 90-an itu sama dengan diskursus tadi itu, lagu atau senandung yang tidak menggunakan musik. Nah, itulah yang disebut nasyid. Lalu kemudian berkembang, grup-grup nasyid banyak sekali, baik yang ada di Indonesia ataupun negeri jiran. Kalau mungkin Mas pernah dengar istilah grup Rehan ya. Itu kan terkenal itu kan dulu di kita. Nasyid di awal itu betul-betul sebagai media dakwah. Nah, media dakwah kemudian yang bernilai seni. Kalau sekarang adalah seni yang memiliki nilai dakwah. Gitu, kalau sekarang tonjolin seninya dulu. Karena orang kan ngelihat dari tampilan, dari kemasan dong. Ini enak nggak sih didengar? Gitu, bukan dia nggak peduli nih. Wah, ini ada semangat atau enggak? Sekarang nggak peduli itu. Ya, yang dirasakan adalah pertama enak dulu nih. Setelah enak, oh ternyata ada pesan loh. Gitu. Kalau dulu terbalik, pesannya dulu, masalah enak nggak enak tuh urusannya belakangan. Karena giroh yang penting itu semangatnya. Nah, apalagi dulu pertama kali nasyid hadir di sini, itu musik itu diharamkan. Jadi pengharaman musik bukan cuma sekarang. Dulu para pelaku pegiat nasyid ini juga sama, mengharamkan yang namanya musik di dalam nasyid.
Dinamisnya perubahan itu selanjutnya menjadi bahan kajian. Ada konsep-konsep yang dinilai menggambarkan perubahan tersebut. Nasyid yang awalnya berawal dari komunitas hingga akhirnya masuk budaya populer. Istilah nasyid selanjutnya dikenal secara luas di masyarakat. Akhirnya bisa diterima itu juga melalui proses. Jadi tidak serta-merta. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk pakai musik, enggak. Nah, perjuangan atau perubahan-perubahan inilah yang kemudian saya tulis di dalam makalah tulisan ilmiah saya di tesis itu, judulnya adalah nasyid morfosis. Nah, bagaimana transformasi nasyid dari nasyid model harokah yang pertama kali muncul dari tahun 1988 sampai saat ini. Nah, kalau penelitian saya sampai terakhir itu 2019 kemarin. Ya kan, dengan di awal grup nasyid tauhid yang alirannya adalah harokah juga itu aliran itu sebenarnya itu disebutkan penyebutannya muncul karena masyarakat aja dulu yang mengklaim. Karena itu adalah nasyid pergerakan itu adalah harokah. Jadi dikenalnya adalah nasyid haroki. Dikenalnya begitu. Nah, sampai 2019 yang namanya grup Hero alirannya adalah IDM, Electronic Dance Music. Bayangkan, ini harokah, ini dance music. Ketemu. Lagi mana yang jadi nasyid harokah tiba-tiba electronic dance music. Nah, inilah yang menarik kemudian dikaji. Proses nasyid morfosisnya itu kayak gimana perubahan-perubahan itu terjadi. Meski terjadi banyak perubahan yang dinamis dalam nasyid, namun sisi dakwah yang terkandung justru terus menguat. Nasyid dinilai menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau halayak secara luas. Saya kira ada berkembangnya dan juga bergeser. Kalau dulu awalnya mungkin dianggap hiburan, tapi hiburan yang ada nilainya. Nah, sekarang tentu kalau orang kan genrenya beda-beda. Bagi orang-orang yang tertentu mungkin dia tanpa menggunakan musik masuk, atau menggunakan musik dangdut, oh itu genrenya Rhoma Irama kan, atau pop yang slow, itu punyanya Bimbo. Tapi ada yang dia slow rock kan, ya. Kemudian ada yang modelnya kayak gambus, ada yang hanya iringan musiknya piano saja. Sehingga kemudian berarti ini ada market yang beda-beda, ada segmen yang tidak sama. Nah, karena itulah sebenarnya nasyid itu kan media dakwah. Apa yang disampaikan itu kan bukan hanya sekedar hiburan. Dan sebenarnya kan lagu-lagu kan rata-rata bukan hanya dia entertain saja, ada message yang ingin disampaikan. Makanya saya kira nasyid apakah bisa jadi sebuah media dakwah? Tentu bisa. Gitu. Apa yang akan disampaikan? Buktinya saja lagu tentang sholawatan itu berbagai macam dan selalu ada kan. Ada yang memang syairnya itu saja, ada yang digubah. Sebenarnya ada 3 konsep di dalam media morfosis. Yang pertama adalah yang namanya koevolusi. Koevolusi itu adalah perubahan fungsi dan makna. Nah, kalau dulu nasyid untuk dakwah yang memiliki nilai seni, kalau sekarang terbalik. Ya, hiburan. Kalau dulu nasyid dakwah yang punya nilai hiburan, kalau sekarang terbalik. Hiburan yang punya nilai dakwah. Nah, itu namanya adalah konsepnya koevolusi. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, perluasan. Kalau dulu nasyid itu hanya berlaku dipakai oleh komunitas tarbiyah, ya, komunitas tarbiyah itu adalah komunitas anak-anak aktivis, baik itu di kampus maupun di rohis SMA, yang menggunakan nasyid sebagai media dakwahnya. Jadi nasyid ini dulu berkembang di kalangan anak-anak SMA dan kampus perguruan tinggi. Wah, itu sangat luar biasa. Nah, sekarang tidak hanya untuk anak-anak kampus, bahkan masyarakat luas, masyarakat Indonesia kenal kan namanya nasyid. Jadi istilah nasyid itu sendiri kan nggak hanya dikenal di kalangan tarbiyah sekarang. Pesan dakwah yang bersifat universal menjadi kelebihan dari dakwah melalui medium nasyid. Karenanya, menjadi harapan dari banyak pihak agar nasyid tetap bertahan di tengah gempuran budaya pop lain. Dari Jakarta, Agung Sasongko, Hafid Alfiski melaporkan.